Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kasuma, NIM 2119118. Saya berasal dari Institut Agama Islam IAIN Bukit Tinggi dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sito Rahmana MA. Langsung saja, pada soal pertama ialah pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoristik daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafalkan materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata? Menurut saya selaku peserta didik, pendidikan di Indonesia kurang efektif selain teoretik, kurang aplikatif selain teoretik, agar semua siswa tidak terpatok dalam penghafalan materi saja, melainkan juga bisa dipraktekkan di lapangan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan contoh dalam materi manajemen pendidikan harus diajak mempraktekkan ke lapangan agar mereka tidak terpatok pada penghafalan saja, melainkan juga pemahaman dan mereka dapat diterapkan dalam dunia nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut saya, dengan mempraktikkan, daya ingat pelajar lebih kuat daripada penghafalan materi saja, dan dengan mempraktikkan dan dapat mereka dipraktikkan di dalam dunia nyatanya. Yang selanjutnya itu soal yang kedua, kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Menurut saudara, kenapa hal tersebut terjadi? Gambarlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Sebab kurang meratanya pendidikan di Indonesia dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah akan pendidikan. Ketidakmeratanya kualitas pendidikan di Indonesia terjadi karena banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu kurangnya tenaga pendidik yang handal di bidangnya. Kurangnya tenaga pendidik tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Faktor lain yaitu yang menyebabkan ketidakmeratanya kualitas pendidikan adalah faktor ekonomi. Banyak mereka yang harus melayani kehidupan untuk mencari ilmu pengetahuan harus terhalang oleh kehidupan ekonomi yang serba terbatas. Dengan faktor tersebut, pemerintah harus menyediakan tenaga pendidik yang handal dan juga dapat membantu perekonomian masyarakat, mengingat banyaknya honorer yang tersebar di Indonesia dan bantuan pemerintah yang kurang merata. Yang selanjutnya yaitu soal yang ketiga, gambarlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Peranan lembaga pendidikan terhadap masyarakat supaya bisa melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun kemajuan bangsa ini adalah dengan peran masyarakat maupun peran pendidik itu sendiri. Jika seorang pendidik belajar di sebuah lembaga pendidikan, lebih mudah menjadi sumber daya manusia yang berkualitas ketika peranan lingkungan atau masyarakat ikut berperan aktif dalam pendidikan.
Karena banyak yang kita lihat pada saat sekarang ini bahwasanya banyak peran lembaga pendidikan saja yang berperan aktif dalam pendidikan, sedangkan masyarakat, lingkungan, dan orang tua banyak dari sekian mereka yang menolak tugas anaknya yang banyak dan segala macam hal itu, yang menyebabkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika memang menginginkan sumber daya yang berkualitas, tentu peran pendidikan, peran masyarakat, dan peran orang tua harus dikolaborisasikan. Intinya, satu jalan satu arah yang memungkinkan bagaimana proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Selanjutnya yaitu pada soal keempat, selama ini kita melihat pengaruh pendidikan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi dan misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun ternyata ada juga seorang pemimpin tidak memadukan visi dan misinya, hanya mengandalkan kepemimpinannya dalam memadukan visi dan misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan materi pendidikannya yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seseorang berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Menurut saya, keberhasilan suatu kepemimpinan tergantung dengan keberhasilan suatu pendidikan tergantung bagaimana proses kepemimpinan dalam memimpin suatu lembaga pendidikan. Nah, keberhasilan suatu pendidikan tergantung dari proses kepemimpinan dalam memimpin suatu lembaga tersebut. Untuk mencapai keberhasilannya dan kepemimpinan tersebut harus sesuai dengan visi dan misi, yang disampaikannya sebelum ia dipercaya untuk memimpin suatu lembaga. Dan tidak hanya mengandalkan kepemimpinannya dalam manajemen pendidikan. Ia harus bijak menggunakan visi dan misinya yang sebelumnya ia rancang. Dan jika ia cuma mengandalkan kepemimpinannya saja dalam proses manajemen pendidikan tanpa melibatkan visi dan misinya sebelumnya, walaupun berjalan secara lancar, tetapi menurut saya kurang efektif karena cuma membuat visi dan misi saja tetapi tidak menjalankannya secara efektif. Dan jikapun berhasil kepemimpinannya tanpa dijalankannya visi dan misi dalam kepemimpinan itu hanya beberapa bagian persen saja. Yang selanjutnya yaitu soal yang kelima. Dengan situasi lingkungan yang penuh dinamika, pendidikan harus menciptakan pelayanan yang memuaskan pada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu, bagaimana peran kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kualitas mendapatkan sinyal. Alhasil pendidik tidak bisa belajar maksimal. Sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan sebagai orang tua pendidik. Bagaimana pandangan saudara mengenai ini? Menurut pandangan saya, pemerintah harus pada masalah atau suasana yang kita hadapi pada saat itu, yaitu
pembelajaran secara daring, selain pemerintah menyediakan kuota internet bagi siswa, pemerintah juga harus memperhatikan jaringan yang ada di daerah-daerah terpencil. Seperti daerah terpencil, bagaimana bisa pendidik bisa mencapai keberhasilannya dalam mendidik, dan pemerintah harus memperhatikan jaringan peserta pendidik tersebut agar mereka tidak ketinggalan informasi atau ketinggalan pembelajaran dikarenakan faktor jaringan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.